Salam Pak Eko. Salam semua saudara-saudara yang sudah Salam join. Pak. Kita bisa Salam Pak. mulai. Ya, Salam Pak. ya. Mungkin yang lain ada beberapa yang berhalangan, tapi yang bisa join malam ini, kita bisa mulai saja ya percakapan kita. Ya, makasih bisa bertemu kembali. Sekian minggu nggak ada pertemuan. Pak, kabar Pak Nawang, Pak Roy, Yakub. Iya, Baik. baik Iya. Pak. Ya kabar saya baik juga. Salam Pak. Salam Pak Nawang, Pak Eko, Salam. Yakub. Ya Pak, salam semua Pak. Agak nggak baik Pak badan. Maaf nggak buka kamera. Pak Eko di Kabanjaya atau di luar kota? Di Kapanjaya Pak. Ya. Ya. Iya, saya sih tidak siapkan bahan khusus untuk pembicaraan ya, tetapi mungkin kita bincang-bincang sejauh apa yang sedang kita kerjakan, tapi memberitahu apa yang juga eh, sedang kita persiapkan bersama. Mungkin kita mulai dari kursusnya, kursus yang sudah ada, dan karena eh, ini kita mengarah ke 1B rencana untuk kelanjutan ini, jadi saya seperti mau menyesuaikan dulu gimana bentuknya kursus ini karena saya sudah coba tapi saya belum puas dengan format yang sudah ada. Jadi kan ini penelitian yang kedua ini kan penelitian kitab. Nah, jadi mungkin mendengar saran dari teman-teman dari hasil penelitian yang pertama ini kan ada juga orang-orang yang baru ya, seperti itu. Jadi kita yang sudah menyelesaikan atau hampir menyelesaikan kursus 1A mungkin perlu evaluasi di situ dan apa yang diharapkan untuk 1B. Barangkali itu yang pertama ya. Yang kedua dari apa ya? Pipa. Pipa dengan pertemuan-pertemuan grup dan pertemuan jemaat. Mungkin perlu kita bicarakan bersama kira-kira apa saran dari teman-teman karena saya lihat begini. Ternyata dua-dua jadi sangat berguna bagi kita untuk melihat cara pemeliharaan ini karena kalau dulu pada masa Rasul orang-orang yang baru apa itu ya yang baru menerima Injil itu cara para rasul itu saya sepertinya itu sudah jelas sekali karena mereka melihat cara Al-Masih sedangkan kita sekarang kan meskipun segala usaha ini kita masih meraba gimana sih kurikulum yang dibuat untuk itu untuk memelihara jemaat ini. Jadi kepada pemeliharaannya dan kalau kita di menu proyek Bank Injil itu kan ada 3 bagian. Yang pertama itu satu riset, yang kedua development, dan yang ketiga itu maintenance itu. Jadi boleh dikatakan sebenarnya kegiatan pipa dan jemaat serta KPBI itu untuk memelihara. Seperti itu. Nah, sepertinya saya merasa ini kayaknya perlu kurikulum untuk itu juga gitu kan. Seperti itu. Bagaimana dibuat itu supaya ajaran yang sampai kepada mereka kita punya gambaran keseluruhan. Nah, jadi misalnya khotbah-khotbah kan itu sudah baik sekali. Kalau menurut saya, nanti beri saran, khotbah yang dibuat sekarang dulu mengalir aja. Memang seharusnya begitu. Ada yang begitu, kita mengalir saja dari para pembicara apa yang dia mau sampaikan. Ini dari doanya dan pengamatannya bersama Roh Allah terhadap semua jemaat di segala tempat. Kalau misalnya berjalan dengan baik, cara pipa ini kan, ini cara dari masing-masing yang dalam tanda petik equiper itu ya, pelengkap untuk melihat seluruh jemaat di berbagai tempat. Jadi sekaligus pekerjaan penilik kalau yang disebut oleh apa namanya Paulus. Nah, jadi dua itu aja dulu supaya uh, bisa kita bisa kita diskusikan. Memang yang ketiga sih maksud saya pekerjaan yang sedang kita buka ini untuk menjangkau orang minta sarannya nanti gimana ini mau
mengarahkan muara ke sana gitu. Jadi kalau misalnya dibuka pintu ini teman-teman yang terbuka di sini coba lirik ke sini gitu, karena pikiran saya memang liriknya ke kursus, bukan ke ya mungkin pipa dan jemaat bisa lah kan. Jadi tiga-tiga ke sana sebagai tempat penampungan itu. Nah, kira-kira itu dari saya, Pak Nawang, Pak Roy, Bang Jakub, dan Pak Eko. Saya kembalikan ke saudara-saudara. Silakan. Ini suara dari luar ini kedengaran ya kalau saya buka aja nih. Karena dekat sekali apa di sini. Azan. Ya, azan. Tapi nggak terlalu apa kok, Pak. Oh ya. Kedengaran. Oke, Pak. Enggak dengar. Baik, baik. Jadi siapa yang mulai ini dari teman-teman? Jadi di grup kami, Pak, itu Apa? sekarang hanya ada 2 grup yang online. Jadi kami satukan yang 2A yang dulu karena Hmm. seperti Pak Manggara itu nggak aktif lagi. Dia Hmm. hanya sampai bahan ajar berapa ya, terus nggak pernah hadir lagi. Hmm. Nah, kemudian ada yang baru ya, yang Bu Sondang, Bu Sandrita itu, jadi 2B itu, eh, ya akhirnya semua fokus ke sana karena waktu agak susah juga dibagi dengan 3 grup ya. 3 grup sementara ada pipa, ada TikTok, jadi wah ini kayaknya susah ya. Eh, jadi akhirnya kita bicara sebentar, kesepakatan yang 2A itu dilebur dengan 2B, Pak. Dan bahan bahan ajarnya mengikuti yang 2B. Jadi sementara yang 2A ngalah dulu, ngikut yang 2B aja nanti sampai sampai selesai di 1A ya. Nah, sementara yang baru-baru ini, yang mungkin dari Pak One juga ya, ada beberapa nama dari Yeni juga, itu masuk digabung dengan 2C. Dengan 2C itu jadi satu dengan yang baru. Nah, 2C kan baru bahan ajar 2, jadi mereka juga mengalah ngikutin yang baru saja hadir ya. Jadi hanya ada 2 grup itu, 2A, 2B digabung, dan 2C dengan gabungan yang baru. Ya, sementara hanya itu. Nah, kalau jalannya kursus eh, sampai saat ini tidak ada kendala ya, dan kita juga senang-senang aja dengan model ya yang ya kita kadang-kadang berganti-gantian caranya, saya tidak terpaku pada satu cara. Em, ya semua enak aja, seperti ngobrol ya, seperti ketemu lalu ngobrol, terus kemudian saya bagikan bahan ajar lalu diskusi ngobrol lagi gitu. Jadi so far oke saja, Pak, tetap semangat teman-teman di grup. Ya memang ada yang kemudian tidak ikut lagi, itu memang memutuskan untuk oh, tidak ada kabar gitu. Sementara yang dulu yang banyak sekali di grup baru, yang di 2B itu ada berapa orang itu? 13 ke apa berapa itu? Dan kemudian saya kasih waktu untuk buat keputusan apakah mau lanjut ikut kursus atau tidak. Jadi atau mau ikut yang baru gitu. Mau lanjut dengan teman-teman ini atau mau ikut yang baru. Terus apabila memang tidak menghendaki ikut kursus, ya saya izinkan untuk live saja, jangan sungkan, saya bilang gitu. Ya, kemudian ada yang memutuskan saya ikut, saya lanjut gitu. Eh, tapi yang memang tidak pernah ikut itu kemudian ya memilih untuk live. Ya gitu Pak, kondisi sekarang seperti itu. Terima kasih. Baik, makasih Pak Nawang. Ada saran dari Pak Nawang tentang
siklus yang sedang ada ini. Maksud saya karena atau hubungan di antara karena tadi kan sebutkan ada kegiatan pipa, kegiatan kursus, kemudian kegiatan TikTok. Ada yang Pak Nawang lihat nggak di ketiga itu? Jadi maksudnya agak ini ya, agak menarik apa perhatian semua gitu. Itu itu hubungannya membangun atau memang ini saling tabrakan gitu? Atau gimana itu, Pak? Kalau soal waktu kan enggak tabrakan Pak dengan kursus. Hmm, Eh, kan yang tabrakan itu yang hari apa? Ada banyak gitu loh, ada banyak kegiatan akhirnya Rabu, lalu Sabtu. Kemudian kita ada 3 grup itu. Lalu belum saya yang onsite di Jayapura dengan hmm, Brian itu. Waduh ini saya tiap tiap malam terisi ya. oke. Eh, eh, ya terus akhirnya oh ini harus dipadatkan yang tidak efektif mana gitu. Oh, oke, Saya oke. mulai padatkan, rapikan aja supaya jangan terlalu banyak grup tapi kemudian ya tidak efektif gitu. Dan semua semua menyambut baik Pak, senang. Gimana diulangi nggak apa-apa Pak. Kita kan memang kerjaannya ngulang-ngulang gitu kan. Nggak masalah gitu. Senang-senang aja Pak. Kalau soal itu nggak ada masalah soal. Tapi soal, nah ini yang pipa ini eh, ada yang ya yang nama yang pernah saya ceritakan itu menganggap bahwa cukup mengikuti pipa, tidak perlu mengikuti persekutuan di secara onsite di kami. Oh, Ya, jadi gitu ya. akhirnya saya kan sudah ikut pipa gitu, sudah cukup gitu. Tapi memang sebetulnya kalau saya lihat ya itu tempat untung ada pipa gitu. Jadi dia bisa lari ke situ untuk alasan untuk tidak hadir. Karena biasanya hadir rajin gitu, tiba-tiba ya karena masalah yang lalu itu kemudian memakai pipa sebagai saya sudah cukup kan ikut persekutuan di pipa kan sama saja dia bilang gitu. Hmm, Nah sementara itu ya saya menjawab saya juga kadang ikut ketika ada waktunya saya ikut pipa dan saya juga tetap bersekutu nggak ada masalah gitu. Ya tapi itu dijadikan alasan. Kalau TikTok oke saya lihat ya walaupun naik turun ya yang hadir tapi baik Pak ini untuk anu ya untuk apa namanya pekabaran Injil pemberitaan Injil yang di luar dan kita dukung sama-sama seperti itu. Oke saja Pak itu. baik. Makasih Pak Nawang atas penyampaian dan juga sarannya. Saya sudah buat beberapa catatan. Dilanjut teman-teman yang lain, gimana Pak Roy? Atau oke Pak Roy udah buka. Iya, Pak. Kalau di kami di kelompok, saya pun lupa kelompok satu tuh berapa kami. Kelompok satu Pak ya. Kelompok satu. Jadi terakhir ya hari Kamis itu bertemu dan bertemunya ada biasa kami ada 6 orang ya, 6, 1, 2, 3, 4 ya. Mbak Debi nggak hadir kemarin. eh, Memang terasa seperti yang diceritakan Pak Nawang antara eh, mereka berdua karena di grup kami. Jadi maksudnya satu memilih untuk mendengarkan aja seperti itu. Nah, tapi saya coba seperti apa ya, maksudnya bersabar di sana karena selama kalau dia bertahan sebenarnya di salah satu aja kita kita percaya bahwa pada akhirnya akan terang semuanya nanti bagaimana dia harus tinggal dalam persekutuan karena kalau dia memilih tinggal di dalam ajaran dia bertahan pasti nanti dia pun uh, ya akan melihat itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan dalam persekutuan itu gitu. Nah, memang karena itu tadi uh, kita jumlahnya kecil, tetapi saya coba juga berbicara, maksudnya lebih kepada mereka, lebih mendorong mereka untuk menyampaikan apa saja yang di apa yang mereka pikirkan dengan apa yang sudah di apa dibaca dalam ajaran itu. Nah, itu sih di dalam kelompok satu yang pertemuan itu biasa memang Pak
Mbak Debbie yang biasa hadir. Ini ada beberapa kali pertemuan terakhir kelihatan dia kesulitan untuk menyesuaikan. Nah, itu yang di kami. Lalu untuk selanjutnya saya masih apa ya, karena pertemuan kami di dalam sempat ada hampir 2 bulan ya tidak bertemu waktu itu, sehingga saya seperti menyampaikan ke mereka kira-kira bagian mana lagi dari antara 10 topik itu yang perlu kita, maksudnya kita selidiki lagi bersama, atau mencoba juga masing-masing misalnya membaca itu, dan yang mana yang kira-kira yang perlu diulang nanti kita itu yang kita bicarakan kembali gitu. Jadi saya seperti pertemuan terakhir itu kan saya mengulang kembali sebenarnya yang menjadi pokok-pokok dari setiap topik itu gitu. Nah, itu yang terakhir kami yang dalam itu, kalau dalam apa kabar dalam kelompok, Pak. Nah, memang yang belum ada berarti di dalam pertemuan terakhir yang belum saya tahu sampai di mana menyelesaikan bahan ajar itu, ya tinggal Mbak Dewi sih. Kalau yang lain kelihatan sudah hampir semua dibuka gitu. Nah, itu. Lalu tentang yang disampaikan Pak Naum, memang kita kan barangkali menjadi saran itu lebih apa lagi di bagaimana menyampaikannya kepada semua mereka itu, bahwa misalnya TikTok ini yang mana menjadi target yang utama kita, orang di luar atau kita yang sudah di dalam gitu. Jadi menjadi ada semacam fokus yang mau dijangkau di sana gitu. Memang saya lihat juga seperti Pak One menjadi kelelahan ketika membuka itu semua. Saya seperti melihat bagaimana ya, maksudnya memang lebih mudah ketika ada feedback seperti itu ya. Ada pertanyaan yang mendorong berbagi bagian dari yang ditanya, seperti itu yang saya lihat, daripada maksudnya menyampaikan terus maksudnya tanpa dorongan pertanyaan dari saudara gitu. Maka dari situ yang saya lihat bagaimana ya, memang ketika Bapak membuka itu di dalam TikTok, bagaimana ini menjadi tersebar lebih cepat kepada orang. Nah, memang mau tidak mau Bapak harus jadi lebih lebih apa ya, berbicara terus gitu ya, lebih Lebih berbicara lead ya. agar orang, maksudnya memang mau datang orang mau tidak datang orang ya harus berbicara terus, karena kita sedang maksudnya ya harus siap sedia jadi begitu. Jadi terkadang menjadi saya melihat, wah ini nggak ada yang mendengarkan ini. Karena kalau misalnya coba misalnya kan kita hanya 10 orang di situ, ya saya seperti melihat kelelahan Bapak. Jadi iya bagaimana ya, maksudnya kalau tetap yang 8 yang dengar, sementara ini belum ada pertanyaan atau apa, menjadi seperti di situ saya lihat. Nah, hanya memang kalau bentuk, saya kurang paham sih, tapi yang saya tangkap begitu. Dalam TikTok itu kan kalau ya mau tidak mau ada orang, mau tidak ada orang harus berbicara terus. Jadi pas ada orang nanti mungkin nangkap gitu. Nah, saya tidak tahu maksudnya apa betul yang saya lihat itu atau seperti apa. Tapi yang saya lihat begitu, perlu memang kira-kira di dalam TikTok ini fokus utama kita orang di dalam ini atau orang di luar itu. Nah, memang seperti yang Bapak sampaikan, saya kan tidak tahu siapa aja yang melihat ini, karena kalau saya lihat yang dari apa yang apa namanya yang bisa saya buka itu kan sekitar 30, kadang memang pernah kalau kita apa terus kita tap-tap terus, pernah saya lihat sampai 90 gitu, tapi dengan cepat turun lagi gitu. Itu yang paling banyak saya lihat karena libur itu kemarin. Nah, hanya di situ tadi kalau yang jadi menetap sekitar 30 lah, di rata-rata 30 ke 40. Nah, itu yang paling 1-2 saya lihat sebentar ada orang di luar daripada maksudnya yang sudah biasa bersama. Nah, barangkali kalau saran saya sih harus ada memang juga itu ditangkap setiap saudara yang terlibat gitu, bahwa ini kita lagi memfokuskan kepada orang luar atau kepada
orang di dalam. Nah, saya tidak tahu apa maksudnya, saya masih kurang menangkap atau bagaimana. Mungkin itu yang saya lihat, Pak. Apa Bapak sudah ada target tadinya itu orang luar kah atau orang di dalam kah atau memang ya udah semua aja gitu. Nah, di fokus-fokus itu yang saya lihat seperti tadi yang Pak Nawang bilang, saya pun sebenarnya mau ikutin semua, tetapi memang jadi kelelahan juga. Padahal hanya mengikuti aja gitu, bukan berbicara, mengikuti aja kelelahan karena memang kan kita ada kegiatan kegiatan juga setelah itu gitu. Seperti kemarin kan tadi pagi malah saya udah buka jam 6 belum ada linknya. Maka saya pikir seperti tidak ada. Jadi ya udahlah saya tidur lagi gitu. Tidurlah. Rupanya setelah saya di kantor rupanya ada linknya jam 8. Loh, berarti linknya lewat jam 6 baru dibagi gitu. Makanya saya tadinya kan saya sudah bangun, saya lihat loh belum ada link. Berarti pagi ini mungkin nggak ada karena tadi malam sudah ada. Saya kira begitu. Nah, dari segi itunya. Nah, mungkin yang saya lihat Pak bahwa fokus itu biar saudara-saudara yang lain seperti saya misalnya sebenarnya saya mau mengikuti semua tapi ternyata kadang apa ya maksudnya menjadi ada semacam seperti yang dibilang Pak Nawang tadi seperti kelelahan kalau diikuti semua gitu. Nah, mungkin itu untuk saat ini Pak. Saya lihat. Baik, makasih Pak Roy. Dengan sarannya juga dan apa yang terjadi dalam grup ya, di grup 1. eh, Nanti dengan TikTok saya jelaskan terakhir ya Pak, di terakhir aja. Jadi dengan apa yang ada sekarang dulu, sepertinya yang saya tangkap sih dari Pak Nawang dengan Pak Roy, nampaknya perlu dorongan untuk para peserta kursus. Ada waktu, mungkin itu nanti yang kita mau bicarakan. Eh, Gimana ini, karena saya pikir kalau saya bicara pun di hari Rabu, itu kurang. Karena saya lihat begini, ini masalahnya kalau dulu mengapa banyak orang terlibat di kursus, karena memang telpot hidup. Telpot ABC itu ya. Jadi apa namanya? Jadi eh, karena memang rencana kan bulan April nanti baru telpot telpot kesaksian kita buka seperti itu. Eh, tapi nanti bisa ditanggapi bersama-sama. Biar kita dengar dulu bersama dari yang lain. Bagaimana Bang Jakob, Pak Eko, dan Bang Putra? Ya, dari saya dulu, Pak. Ya, baik. Silakan, Pak. Ya, jadi grup 6 ya sehat-sehat saja, Pak, dan semangat. Dan tetap mungkin dari yang nggak hadir itu memang dari Pak Raja ya. Yang Pak Raja itu yang dari Jayapura ya. Jayapura Pak Kris ya, Pak Raja. Ya, ya. Itu yang memang nggak hadir. Dulu hadir tapi nggak ada komen sama sekali dan iya-iyakan saja. Kalau ada komen iya, saya terus aja mendengar Pak, begitu saja terus. Jadi akhirnya sampai apa ya bahan ajar 3, 4 itu sudah jarang kali dan sekarang udah nggak nongol lagi. Nah itulah. Jadi tapi yang untuk yang tinggal tetap sekitar 6, 7 itu yang eh, reguler itu memang menanggapi dengan sangat positif sekali dan kami bersyukur juga karena di dalam grup 6 ini kami saling apa namanya belajar untuk saling bagaimana sih bukan hanya mendengarkan, bukan hanya mengikuti kursus, tapi kedepannya nanti bisa menyampaikan hal yang sama. Dan seperti Bu Ica kan, jadi kami ada 6A dan sekarang karena 6A itu kebanyakan perempuan, jadi saya hanya menampingi Ibu Ica. Jadi sepertinya saya, ya bagaimana sih Ibu Ica nanti bisa eh, sepertinya ya bisa menjadi bukan struktur ya, menjadi ya apa ya fasilitator lah kepada ya banyak orang dan eh, kelihatannya sangat efektif sekali Ibu Ica. Tapi ya kadang-kadang memang karena semangatnya Ibu Ica ya, jadi kadang-kadang dia yang mendominasi daripada pembahasan itu dan akhirnya yang lain itu. Tapi syukurlah, syukur. Nah,
Dan ini sepertinya kecakapan kita saja untuk mendengar dan kecakapan kita juga untuk menanggapi orang-orang lain kan. Jadi yang fokuskan sebetulnya bukan kita, bukan saya, tapi bagaimana mereka juga orang yang mendengarkan ini juga nantinya, terutama orang yang sudah mengalami, mereka akan cakap juga. Dan yang belum mengalami juga kita berlatih untuk bagaimana kita menyampaikan dengan label mereka atau kata-kata yang sepertinya kalau didengar oleh mereka itu seperti aneh begitu. Jangan terlalu untuk hal-hal itu karena memang kalau waktu ini kami juga membuka di Aceh Selatan sama Pak Luki. Jadi saya bilang sama Pak Luki, jangan hal-hal yang seperti aneh, tapi ternyata efektif sekali. Maksud saya, eh, sepertinya perkataan-perkataan yang kita sering gunakan kan jarang, mereka seperti gerejani kan, jadi kan kita ya gunakan aja sepertinya bahasa-bahasa yang mereka bisa tangkap, tapi kan maksudnya kan tujuannya kan intinya kan memang berita Injil itu dan sangat efektif sekali. Jadi untuk itu dan Pak Luki juga sangat senang sekali untuk belajar ini dan dia terus untuk mengerjakan dan membagikan ini kepada banyak orang juga khususnya di Aceh Selatan. Dan syukur juga kami sampaikan juga di keluarga kami di Jepara dan sangat efektif sekali. Dan apalagi ibu kami wah sangat senang sekali mendengar TikTok dari Pak One juga wah sangat senang sekali. Orang tua kan senang-senang saja kan mendengar berita lain yang biasanya didengar di gereja kan ya itu saja, tapi kan mendengar hal yang lain kan ya itulah syukur. Nah itu untuk TikTok juga ya sepertinya ya sama apa yang sudah disampaikan Pak Roy juga. Jadi kelihatannya saya sih sangat bukan melihat seperti Pak Oni sangat 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 lelah gitu karena bagaimana seperti tadi pagi kan menanggapi wow, jadi orang itu nggak mau mendengar tapi waktu Pak Oni ngomong dia juga kasih komentar, ngomong kasih komentar. Jadi aduh ini gimana ini orang ini. Jadi kan aku agak gimana ya, tapi ya lagi Pak Roy tadi menyatakan fokus kita atau di mana orang yang sudah menerima atau orang yang belum menerima. Nah itu dan kami sangat mendukung sekali dan ini sangat TikTok sangat sangat bermanfaat sekali dan itu karena aksesnya itu bisa sangat mudah diterima juga sama banyak orang. Nah kalau dari saya itu dulu Pak. Terima kasih. Baik, makasih Pak Eko. Juga dengan apa yang sedang terjadi di dalam grup, semangat itu dan ya tetap nanti di terakhir aja nanti kita bersama untuk merespon TikToknya Pak. Jadi bersyukur dulu karena maksudnya tetap ini sih di sini mengapa ada yang tetap, mengapa ada yang seperti tidak ya, dan memang harus ada pilihan-pilihan seperti itu. Nah, yang kita perjuangkan sih maksudnya supaya yang memang milik Allah itu tetap terpelihara dan nanti kita dengar bersama lagi dengan semua teman-teman. Makasih Pak Eko dan bagaimana Bang Yakub dan Bang Putra? Salam Pak. Ya, salam Tra. Kalau dari kami Pak grup 8 ya, 8A, 8A dan 8B sekarang sudah digabung Pak. Jadi tinggal satu grup aja gitu. Jadi untuk grup 8A dan 8B ini digabung sekitar mungkin ada kalau dari segi jumlah ya 10 orang. Cuma yang hadir belakangan ini sudah sangat jauh Pak berkurang. Jadi sekitar
hanya mungkin yang rutin itu selain kami ya, yang dari grup 8 ada 4 orang lah. 4 orang, dan pertemuan terakhir hari Minggu lalu hari Selasa itu hanya 1 orang yang hadir. Selain kami lah ya, 2 orang, Pak Andi, Bu Elseria. Selain memang kami yang berempat gitu ya. Nah, jadi pertemuan grup 8 pun sendiri kami sudah tidak ada lagi Pak di hari Jumat biasa karena bahan sudah selesai. Jadi kami seperti ya udah kita sama-sama ketemu aja di grup 8A dan 8B aja gitu. Sekali menolong juga yang sekarang sedang berlangsung. Nah, hanya saja memang dari grup 8 Pak Hendri sudah lama tidak hadir Pak. Jadi memang kabar terakhir dengan Pak Hendri ya itu ya sesudah bertemu dengan Pak Nawang dan Pak Roy waktu itu 3 minggu berikutnya kan ada pertemuan, dan ya memang seperti karena udah lama habis bahan, kami seperti mau berbagi aja apa yang terjadi lah di masing-masing kita gitu ya. Dan memang Pak Hendri waktu itu sudah sempat semacam menyampaikan sesuatu bahwa sedang ada masalah begitulah ya. Dia bilang begitu di komunitas gitu ya, dan dia janji mau cerita. Jadi sesudah ketemu Pak Nawang dan Pak Roy, kami seperti tagih lah janjinya. Gimana Pak, mau cerita enggak? Kemarin kan udah janji nih, kan Bapak yang janji, bukan kami yang tanya-tanya gitu ya. Jadi akhirnya seperti dalam satu pertemuan khusus mau dengar Pak Hendri cerita gitu waktu itu. Itu sekitar 3 minggu yang lalu atau kurang lebih ya. Nah ya udah cerita Pak di situ panjang lebar, dan ya Pak Hendri menjelaskan banyak hal dari sudut pandang dia lah gitu ya. Dan ya kurang lebih dengan apa yang disampaikan Pak Nawang itu sejalan lah, sama kejadiannya, cuman mungkin sudut pandangnya aja yang berbeda. Dan ya kami seperti mau mencoba menolong lah pada pertemuan itu. Ya kami seperti tidak mau maksudnya kan ketika menolong saudara, ketika menasehati ya kita tetap aja berpegang pada ajaran kan, tidak usah mencampurkan dengan perasaan-perasaan ataupun berusaha menahan sesuatu gitulah. Cuma memang dengan lemah lembut, maksudnya bahasa yang sopan tapi seperti tegas dengan kebenaran gitu. Nah, jadi kami sampaikan itu berdasarkan kitab suci, berdasarkan pengalaman juga yang terjadi dalam hidup saya, Bu Erna, Pak Cahya, Pak Fozaro gitu ya. Dan ya seperti memang ada titik di mana Pak Hendri melihat ya saya mengerti sebenarnya cara saya ini masih terlalu frontal, itu bahasa yang dia pakai kan. Saya ini masih terlalu frontal dalam penyampaian berita maupun ajaran, dan saya mau berlatih sebenarnya di situ. Nah, itu yang disampaikan. Dan tapi kan kalaupun saya salah jangan maunya begini. Seperti balik lagi gitu ya. Nah, jadi seperti dalam satu pertemuan itu kami cerita lah. Nah, sesudah pertemuan itu seperti saya pikir nggak ada satu kali lah paling ya Pak Hendri seperti ikut di grup 8A 8B itu. Sesudah itu tidak ada lagi, sampai yang terakhir minggu lalu pun nggak ada lagi gitu. Nah, kemudian saya tanya kabar sih secara pribadi, ya kebetulan lagi sakit Pak Hendrinya, sedang tidak seperti kekurangan darah lah, cek ke dokter begitu ya, ada masalah di kesehatan, dan ya maksudnya berdoa seperti cerita-cerita dengan itu ya sudah berdoa dengan itulah gitu Pak. Nah, itu dari kabar Pak Hendri khususnya lah ya, karena memang dari grup 8 hanya Pak Hendri yang sering tidak hadir. Nah, kalau dari grup 8A 8B ya bersyukur sih, walaupun hanya 2 orang itu di minggu lalu, Pak Andi dan Bu Elseria, dan di tengah jalan Pak Andi seperti izin. Nah, akhirnya punya kesempatan lebih untuk bercerita secara fokus kepada Bu Elseria, karena Bu Elseria ini pun hanya sekali-sekali ikut. Dan ya sangat bersyukur dalam pertemuan itu Bu Elseria terbuka dan banyak bertanya, termasuk bagaimana cara bercerita Injil, karena dia punya pengalaman sebenarnya membawa adik-adiknya itu kepada hal-hal rohani, sampai menjadi sintua dan seterusnya. Tapi sekarang dia melihat adik-adik yang dulu dia bimbing kepada hal-hal rohani, bahkan sudah menempati posisi penting di gereja, kok justru melihat apa yang disampaikan Bu Elseria tentang Bang Injil itu
jadi bertolak belakang gitu. Nah itu kebingungan bagi dia. Loh, padahal kan aku dulu yang bercerita Injil kepada mereka versinya lah, Injil versi Bu Elseria lah sebelum mendengarkan Bang Injil gitu ya. Tapi sekarang kok justru mereka menentang apa yang kusampaikan gitu. Sesudah aku bersama-sama dalam proyek Bang Injil ini. Dan mereka justru lebih cenderung melihat bahwa gereja itu seperti tempat untuk mencari uang karena ada gaji gitu ya yang diberikan gitu. Nah dari situ seperti cerita bagaimana cara untuk menceritakan Injil ya enggak. Bu Elseria sih sebelumnya cara berceritanya mengkritik-kritik gereja karena Bu Elseria kan dengar Injil dari Pak Hendri juga ya. Nah, jadi kurang lebih seperti memang ada terbawa-bawa versi Pak Hendrinya gitu Pak. Jadi seperti kritik sana kritik sini, istilah piring makan itu Bu Elseria juga sampaikan, ya kalian kan ada piring makan kalian dari gereja gitu ya. Nah saya seperti dan Bu Erna mencoba menolong, ya nggak perlu Bu seperti kritik sana kritik sini. Waktu kita kritik seseorang yang sedang semangat-semangatnya di tempatnya, di zona nyamannya, ya tentu itu menjadi gangguan bagi dia. Itu menjadi tidak senang lah dia pasti kalau kita ganggu-ganggu. Dia lagi duduk nyaman-nyaman, ibu sorong-sorong, dorong-dorong gitu kan, jadi nggak akan nyaman gitu. Nah kenapa nggak ibu sampaikan aja Injil dengan sederhana berdasarkan pengalaman ibu gitu. Jadi panjang lebar cerita sampai akhirnya Bu Elseria juga tanya gini, kenapa ya kok masih ada ganjalan dalam hidupku ya sesudah aku mendengar Injil ini, kok susah kali berubah menjadi manusia baru. Nah singkat cerita itu panjang sekali cerita, saya menceritakan ulang bahan ajar 1 sampai 4, akhirnya dia menemukan ya, oh iya jangan-jangan karena aku belum dibaptis ya, dia bilang begitu kan. Atau karena itu ya aku melangkahi itu ya katanya. Ibu yang bilang loh bukan saya bilang begitu kan. Jadi ya kalau itu sudah jelas di hati ibu, ya kenapa ditunda? Toh ibu kan sudah mati bagi dosa. Kenapa perlu meronta-ronta lagi? Nah kalau memang tidak ada masalah, tidak ada kebingungan yang lain, ya kenapa mempertahankan opini lagi Bu dengan cara yang lama gitu. Dan ya bercerita itu lagi dan akhirnya Bu Elseria seperti baptiskanlah aku katanya begitu kan. Oh siap Bu, kalau itu pasti kita bisa tolong langsung, kapan Ibu mau? Besok, saya bilang begitu kan. Saya bisa hubungkan dengan Kak Arini lah, saya bilang gitu. Karena dia di Medan kan, Bu Elseria ini. Jadi, oh gitu ya, bisa ya. Saya hubungkan dengan Kak Arini, tapi dia bilang seperti tunggu dulu lah, dia bilang gitu kan. Gimana kalau minggu depan aja? Ya, seperti hari Minggu lah, jangan hari biasa. Hari biasa aku seperti nggak ada waktu kesempatan lah untuk itu karena bekerja dan seterusnya. Oh boleh Bu, jadi rencananya Pak hari Minggu ini, hari Minggu sekarang ini gitu kan. Ini sekarang Senin berarti hari Minggu lah gitu. Nah rencana begitu, saya coba hubungkan dengan Kak Rini atau Kak Yeni lah nanti di sana. Nah itu dari Bu Elseria, dari beberapa yang lain sih, ya saya sebenarnya kurang begitu tahu kabar-kabar yang lain yang jarang ikut gitu ya Pak. Bu Erna ya bersyukur karena Bu Erna cukup aktif untuk menghubungi satu persatu, tanya-tanya kabar ya 1-2 seperti Bu Rizka, Bu Friska, Bu Rizka yang sudah sempat dibaptis kemarin itu sedang sakit beberapa minggu terakhir, jadi seperti tidak bisa. Dan beberapa yang lain juga kabarnya ya seperti tidak begitu jelas gitu Pak. Jadi memang yang sering ikut itu Bu Elseria, Bu Friska, Pak Andi, dan Pak Jericho lah sekali-sekali gitu. Ya mungkin itu sih Pak kabarnya dari grup 8 ya dan 8A, 8B. Mungkin demikian dulu Pak. Baik, makasih Tra. Dan mungkin di sini kita bersama-sama menaruh perhatian ya ketika misalnya ya mungkin itu tadi karena misalnya bahan ya, saya buat catatan itu kurang bahan, juga karena ada catatan yang lain tadi itu tentang persekutuan juga, nilai persekutuan ini. Nah itu yang kita bicarakan, kepentingan persekutuan dengan
Karena begini, yang dilihat dari hasil persekutuan yang pasti itu kan pergi dan bertemunya. Ini dua-dua persekutuan. Jadi memang kalau dalam bahasa, apalagi bahasa teologi, ini seperti persekutuan dan penginjilan ya. Tapi yang saya lihat pemberitaan Injil itu juga persekutuan. Pertemuan-pertemuan ibadah itu juga persekutuan. Jadi ya, ini mungkin yang kita bicarakan tadi nanti lagi. Makasih Tra, dan ya tentang case itu nanti ya kita mungkin bicarakan sedikit. Gimana sih saran kitab suci tentang itu jika ada yang begitu. Baik, makasih Tra dan Saudara Yakub. Gimana? Oh, Ya, Pak. salam ya. Terusnya jelas, Pak. Jelas ya. Oh iya, Pak. Kalau di kelompok kami sih apa ya, maksudnya untuk bertemu hampir hampir semua sih, maksudnya ya kadang memang ada yang nggak bisa begitu, ada yang maksudnya nggak confirm, tapi kita seberapa pun yang ada kita terus lanjut biasanya. Kalau ada satu dua asal nggak sendiri aja gitu pasti ada pertemuan gitu di hari Selasa. Dan eh, kami kalau bahan ajarnya sudah selesai di 10 dan mungkin sampai berapa kali kami ulang itu kayak gitu. Dan sebenarnya kok kendala sih nggak ada ya Pak. Cuma mungkin kadang apa ya, saya pikir sih sudah maksimal sebenarnya caranya gitu. Tapi ya kan kembali ke orangnya lagi ya bagaimana melihat itu gitu. Karena memang ada yang beberapa eh, ya mungkin dia eh, nggak persiapkan begitu kan. Jadi maksudnya dia bertemu dan kan memang setiap kali bertemu kan selalu kita ingatkan bahwa memang topiknya nanti kita bahas kayak gitu. Cuman kadang ada yang saya pun nggak mau menduga-duga gitu. Cuman kadang ada yang udah berapa kali pun nggak seperti lihat juga. Tapi dia dengar dari pembicaraan kita dan dari situ dia seperti sampaikan apa yang ditangkap kayak gitu. Jadi uh, ini ada yang beberapa begitu. Tapi rata-rata maksudnya rela untuk bertemu di kelompok 3 dan uh, itu sih Pak tentang kondisi kelompok kami dan iya Pak itu Pak mungkin yang bisa dibagikan Pak dari kelompok 3. Oke, ya makasih. Nggak ada saran lain dari Tentang apa tadi ya Pak, seperti alurnya tadi gitu ya. ya, atau juga ya alur dan juga ya apa ya mungkin dengan TikTok juga tadi atau apa? Hubungan ini semua gitu. Ada saran nggak dari? Tadi saya lupa tanya Putra. Oh, sebenarnya kalau TikTok sih apa ya Pak, kalau bisa kok ini saya seperti karena saya ikut juga beberapa ya, karena saya lihat ada fungsinya itu kadang kan kan sebenarnya ada tema yang Bapak sampaikan kan kayak gitu. Jadi bisa ada ditampilkan di atas gitu temanya apa, jadi tahu konteksnya lagi bicara apa gitu. Kalau dipantau kalau ada saya lihat sih beberapa ada begitu. Jadi kalau yang lagi ngomong tahu oh dia lagi bahas ini kayak gitu. Jadi kalau yang lain sih saya pikir sudah oke ya Pak. Maksudnya untuk keaktifan walaupun kita kan terus tap kayak gitu kan. Dan eh, paling mungkin cara menyambutnya itu ke dalam apa? Ke dalam kursus gitu karena belum tahu juga bagaimana sebenarnya karena sebenarnya kan pertemuan orang muda pun kan yang kita sedang persiapkan juga ya berbicara ke situ juga maksudnya ketika dibuat pun pertemuan yang besar ada yang kecil kemudian kan ada apa ya ada seperti follow up juga maksudnya kepada kursus nanti gitu cuman eh, sejauh yang dipikir sih masih mungkin ke apa ya ke dalam grup dan dalam pertemuan besar
khususnya yang belum tahu juga bagaimana melakukan itu kayak gitu. Karena memang kalau pertemuan orang muda juga kan itu yang kita pikir salah satu apa juga ya, seperti pintu untuk menyambut orang yang baru gitu. Jadi saya sih masih terpikir ya sama seperti yang dikerjakan, cuman dikerjakan selama ini kayak gitu. Cuman karena memang apa ya, cara mungkin kita menyampaikan lanjutannya begitu, itu yang mungkin seperti mau berlatih juga dengan teman-teman orang muda. Itu sih Pak. Kalau saran mungkin yang tadi aja, kalau nggak ada itu paling kalau ada dia fiturnya itu menjelaskan apa kan. Biasanya kan kalau mau live kita memang ada di luar kan, kok kita tekan itu masuk ke dalam gitu. Di luar biasanya ada judulnya. Tapi waktu di dalam itu kadang-kadang saya kan masuk kadang entah saya nggak di awal gitu. Jadi kadang jadi pertengahan saya jadi apa? Oh ini sedang bicara apa ya? Karena mungkin juga mungkin kan Bapak juga kadang jawab sesuai dengan pertanyaan teman-teman juga kan. Jadi ya mungkin kalau itu baik nanti bisa dibuat mungkin itu. Baik, makasih kok. Sepertinya kita sudah berbicara semua ya, dan juga tentang keadaan kursus tadi. Jadi masih tetap jalan meskipun pun hanya 2 orang itu pasti jalan, dan ya rata-rata sih semua kita jalan ya. Teman-teman yang lain yang tidak join kita belum dengar bagaimana keadaan mereka dan keadaan grup mereka ya. Oke, saya mulai dari mana ya untuk supaya kita bisa diskusi bersama. Mungkin saya mulai aja dulu dengan TikToknya ya, karena ini penjangkauan dan supaya nanti alirnya bagaimana masuk ke kursus. Nah, terus terang sebenarnya kan saya nggak ngerti TikTok ini di awal, cuma maksudnya karena ada seperti ada suara yang mendorong itu, mengapa nggak lakukan itu, dan memang ada yang bernama Muhammad ini. Kalau misalnya pernah masih ingat namanya Muhammad apa itu dari Aceh itu. Jadi dia pernah ikut di teleconference. Lalu sesudah, nah ini yang dihubungkan asing sebenarnya. Ada beberapa orang, ada 3 orang mereka, termasuk siapa yang terakhir itu ya, yang, aduh, saya lupa ya. Mereka latar belakang termasuk si Muhammad itu yang dari Aceh itu, dan dia bilang, dia beritahu saya begini si Muhammad. Kalau kami sekarang, dia katanya lagi ikut estate sekolah teologi apa itu ya, jarak jauh gitu kan. Dan malah sekarang dia udah pindah ke Jakarta kalau karena mempersiapkan diri dengan itu. Dan dia ngomong begini, ada berapa orang yang bisa ikut dengan Zoom ini Pak, setiap kali pertemuan. Saya berkata, wah itu ya sekitar 50-an. Wah terlalu sedikit itu Pak, kalau kami di TikTok itu bisa sampai 10 ribuan. Dia berkata begitu. Wah, saya seperti, maksudnya gimana maksudnya itu? Ya iya, karena ya syukurlah saya sendiri, kalau saya buka sendiri itu udah 2 ribuan itu, dia berkata begitu. Nah, saya seperti penasaran buka-buka itu TikTok apa gitu kan. Dan memang ketika saya lihat teman saya yang saya pikir dia nggak bisa ngobrol dengan orang, tiba-tiba saya buka, loh dia punya temanan followernya udah 14 ribu. Nah, saya seperti apa yang mereka lakukan begitu ya. Jadi saya sebenarnya belum tahu sampai saya seperti mengejar, saya berteman dulu lah, berteman dengan semua orang, dan saya tanya-tanya apa persyaratan bisa live gitu kan. Rupanya persyaratannya itu harus ada teman 1.000 orang gitu. Sebelum 1.000 sebenarnya kalau udah 900-an dan kita rajin apa udah bisa gitu kan. Jadi saya pas 1.000 itu udah saya langsung lari aja gitu kan, udah buka gitu kan. Tak apa aja diomongin nggak ngerti. Pokoknya saya ngomong-ngomong dulu, dan wah itu diberi support oleh teman-teman, maju aja mau berteman begitu kan. Nah saya mulai coba cari-cari apa yang dilakukan oleh mereka yang berbicara tentang agama. Yang pertama sekali saya buka itu sebenarnya debaters, apa namanya, perdebatan itu. Jadi ada antara match namanya, jadi yang satu ngomong, yang satu lawan, dan ya mereka saling siapa yang menang, siapa yang kalah begitu kan. Nah, saya berpikir, wah ini kalau saya masuk pasti saya menang. Tapi rupanya menang kalahnya itu berdasarkan followers.
Jadi kalau misalnya tim saya nih berdasarkan tim. Kalau misalnya kita dari tim apa namanya Proyek Bank Injil kalah lah berapa orang paling kita? Paling 50. Sedangkan mereka bisa datangkan semua teman-teman mereka apalagi kalau muslim bisa sampai ribuan udah lose terus dari segi jumlah ya. Meskipun benar yang kita sampaikan tidak terbantahkan keluar terus di TikTok itu hasilnya win and lose gitu kan, menang dan kalah gitu kan. Nah, saya berpikir begini, udah kalau mau debat, udahlah kalah habis semua ini mereka ini. Udah saya berpikir begitu karena dulu saya pernah lakukan itu. Tapi wah itu bukan itu apa cara yang kami buat gimana nih? Saya mau khotbah aja lah, khotbah ngomong begitu deh apa begitu kan. Jadi setelah beberapa saya coba lakukan live. eh dari semua itu mereka itu punya tema umum saja. Misalnya seperti yang Yakub katakan tadi. Nah, seperti tadi malam ini kan, tadi malam itu saya nonton sampai jam berapa ya, setengah 12. Udah capek saya, udah tidur gitu. Mau dengar sampai di mana akhirnya. Itu si Mikhana perempuannya. Mikhana itu kan dari latar belakang Islam, dia hajar memang habis-habisan Islam, tapi ajarannya memang betul-betul dia berkata Yesus itu adalah Bapa dan dia ngotot memberitahu semua Islam itu bahwa ya udah yang menciptakan itu semua pokoknya nama Allah di perjanjian lama itu dia berkata Yesus itu, Yesus itu. Dan tahu nggak berapa orang yang nonton dia sampai akhir? Naik terus dari 500 orang saya buka jam 9, jam berapa itu? Tadi malam itu ya jam setengah 10 lewat ya. Setengah 10 saya buka udah 500 orang naik terus sampai jam 11 lewat itu sudah 1.300 orang yang yang stay ya, yang kalau Pak Roy tadi bilang paling banyak kita 90. Sebenarnya Pak, yang terlihat itu 90 itu yang seperti itu tadi. Jadi yang saya buat selama ini kenapa sebenarnya rame, saya iklankan pas apa itu, iklankan bayar 15.000 lah. Itu yang masuk itu sekitar 90-an orang, tapi nggak kelihatan di umum. Mereka tersimpan gitu kan. Jadi mereka stay tetap nonton itu, tapi nontonnya mereka tidak langsung buka di live-nya. Nah, tadi seperti yang Pak Roy katakan, tidak ada link. Nah, saya kemarin kan buat link di forum obrolan renungan baru. Link ini cepat ganti dia kalau harus link live-nya. Makanya kalau link live-nya biasanya sesudah live baru di-share. Jadi caranya kalau tidak ada link, buka aja akunnya. Misalnya akun konsultan Bank Injil. Pokoknya jam 6 atau kalau udah sebelum jam 6 pun kalau udah live itu udah ada apa itu? Seperti lampu-lampunya. Oh, berarti udah live itu gitu kan. Jadi kalau dibuat notifikasi itu bisa gitu kan di situ. Nah, jadi cara mereka rupanya memang harus stay, maksudnya wah, kalau saya pun ngomongnya itu boleh dikatakan belum lelah itu, Pak. Yang dikatakan Pak Roy tadi kelelahan enggak, Pak. Itu tidak dibanding dengan misalnya siapa ini, si Andi Simon. Andi Simon itu saya pernah ikuti dia bicara mulai dari jam 1 pagi sampai jam 7 pagi gitu. Dari jam 1 itu ngomong terus gitu. Dan kalau itu dia nggak apa namanya, dia nggak respon orang, dia hanya terus bicara berdoa dan sekali dia sapa orang. Dan kalau ini seperti misalnya yang debaters atau Mikana atau yang lain itu tanggapi semua dan seperti yang aku katakan tadi mereka hanya buat aja karena mereka udah terkenal ya siapa dia misalnya di bagian apa dia jurusannya atau khusus untuk teologi atau apologet atau seperti itu ya. Jadi apa saja yang dibicarakan begitu. Nah, nggak ada tema gitu kan, nggak ada tema dari mereka gitu kan. Oh, seperti itu ya. Jadi tema itulah yang muncul terus karena itu di apa namanya di pinnya itu di akunnya. Nah, jadi rahasia itu memang bicara terus mulai dari nggak ada orang dia terus ngomong melakukan itu terus dan saya berpikir wah itu kalau kalau ada orang yang terus bertahan misalnya yang disampaikan itu kalau udah karena saya kan masih pemula banget gitu kan. Follower saya masih sedikit, follower mereka itu udah puluhan ribu gitu kan. Jadi kalau follower mereka udah puluhan ribu, apalagi udah yang udah ratusan ribu itu gitu kan. Itu ya pasti pasti yang akan join di situ akan banyak. Nah, mereka sudah rintis bertahun-tahun gitu kan. Nah, jadi mau tidak mau sekarang yang saya buat itu saya harus mulai itu dan belajar dengan
paling tidak dulu harus lakukan secara teratur. Setiap hari harus ada. Kalau berhenti itu dan kalau berbeda waktu itu tidak akan dikejar oleh orang. Nah, makanya kemarin pagi, oh ini pasti ada orang singgah gitu kan. Meskipun mereka tidak terus, beberapa yang singgah itu pasti mereka sudah mulai, jadi hampir setiap kali saya live, pasti setidaknya ada sekitar 15 orang yang menjadi teman saya yang baru gitu kan. Paling tidak begitu, berarti oh ini ada perkembangan. Kemudian malamnya saya seperti berpikir begini, di mana saya lebih banyak apa ya mau mau buat waktu kalau pagi, karena saya seperti selidiki juga gimana sih caranya, rupanya saran TikTok sebenarnya dari jam 6 itu ke atas sampai jam 11 silakan Anda live. Sebelumnya itu jangan gitu kan, karena misalnya kesibukan orang dan macam-macam. Tapi saya lihat banyak orang yang melanggar itu dan jumlah follower mereka itu melimpah-limpah. Berarti itu udah soal apa? Keterkenalan orang gitu kan. Kalau dia udah terkenal di mana aja dia, apalagi yang seperti saya katakan tadi, pernah saya katakan itu ada yang mancing di Danau Toba itu ibu-ibu itu. Tadi pagi saya nonton dia, berapa orang yang apa namanya, yang stay nonton dia itu 13.000 orang gitu. Yang diangkat-angkat ikan mas, apa namanya, udang dan seterusnya. Orang orang nonton itu rame-rame begitu kan, seperti itu. Nah, ya mungkin harus ada pemancing yang membuat orang-orang itu kan, ini kan orang pencari itu yang dia senangi gitu kan. Terus apa namanya? Mereka yang misalnya begini, jadi saya berpikir udah renungan itu malam, nanti saya seperti coba bicara yang lebih ringan, tapi saya bisa buka lebih banyak apa saja yang dibicarakan gitu. Nggak begitu tema. Kalau pagi saya akan arahkan temanya, dan kalau malam saya coba, malam ini sebenarnya saya mau coba live dari jam 9 ke atas gitu. Berapa lama saya bertahan, nanti kalau saya udah ngantuk, udah saya itu istirahat gitu kan. Jadi mau tidak mau sedikit apa namanya perjuangannya di sana untuk belajar dulu gitu kan. Ya follower saya sekarang sudah 3.000-an, dan ini baru berjalan 100 jam saya live gitu ya. Saya baru 100 jam. Itu sangat sedikit itu dibanding dengan yang lain, tapi TikTok seperti yang beritahu Anda sudah 100 jam gitu kan, dan sudah sekian-sekian begitu apa yang dijangkau. Entah berapa viewers kemarin itu, berapa itu udah cukup banyak gitu kan. Dan, berapa yang bisa nonton yang di atas rata-rata 60 apa namanya 60 apa itu 60 menit ya, 1 jam gitu kan. Itu dia ada perhitungan itu. Nah, jadi gambarannya itu memang seperti tadi yang dikatakan Pak Roy atau Saudara Yakub, ini TikTok ini harus diletakkan aja dulu seperti mancing. Pokoknya ngomong aja dan seterusnya. Nah, mungkin itu gambarannya. Yang kedua mengenai sasaran. Sasaran TikTok terus terang itu orang luar, bukan tim. Jadi kalau tim di sana masuk berarti itu aja paling memberi dukungan itu, dan kalau misalnya apa namanya terlibat di sana, nah itu yang chattingan itu. Nah, di sini ada 3 bentuk sebenarnya. Satu bentuk chattingan itu yang saya lakukan karena saya masih sedikit jumlah apa namanya pengikut. Kalau saya langsung lebih banyak apa namanya komal, komal itu yang buat orang bisa berbicara. Itu saya udah pelajari beberapa kali, saya komal turun followernya gitu. Nggak tahu kenapa itu, di mana apa namanya bentuk kerjanya. Memang kemarin ada yang memberikan nasihat itu bisa jadi yang komal itu dia punya masalah dengan akunnya. Jadi kita seperti kena apa dari apa namanya dari TikTok gitu kan. Jadi nggak semua yang naik itu orang-orang yang punya reputasi bagus gitu kan. Nah, kalau misalnya match itu ya berarti berhadapan tinggal 2 orang, nggak boleh masuk yang lain. Nah, itu selama itu maunya yang match itu yang punya lebih banyak followernya di atas kita. Dan itu biasanya kan perdebatan dengan satu, ya seperti tadi pagi itulah yang dia hanya nulis memang. Tapi kalau ngomong itu memang harus sabar menunggu itu, mendengarkan dia apa saja yang dikatakan dan kita memberikan jawaban dan seterusnya seperti itu. Nah, 3 bentuk ini yang masih saya kejar dulu
ya menjelaskan aja dulu, menjelaskan aja. Tapi sekali saya akan coba Komal ya buat nanti terbuka itu. Saya sudah melihat sepertinya ketika ketika misalnya ada teman, karena ini persoalan teman-teman seperti bagus sih, seperti tadi pagi Pak Herman gitu kan, atau beberapa. Ketika mereka ngejar si apa ini si Ari ini, dia ngejar juga mereka. Akhirnya makanya dia nggak bisa dengar saya gitu kan. Dia ngejar mereka dan balas ya. Saya berpikir ya udah di sana juga. Cuma maksudnya jadi bagusnya ini memang apa Komal. Jadi dia nggak nulis, ya kami yang berhadapan berdua begitu. Jadi saya seperti ngomong di atas, udah bermain di floornya, ya udah. Jadi ini gimana ini? Mungkin itu yang dilihat tadi Pak Roy jadi kelelahan. Tapi sebenarnya memang harus begitu, diomongin aja gitu kan. Nah, itu tentang tujuan itu, tujuannya memang mau dari semua aplikasi dulu saya lihat TikTok ini untuk bersentuhan dengan orang yang belum pernah berteman mudah dari TikTok. Belum pernah dengar pun atau misalnya beda agama pun, dia tidak peduli dengan itu, dia akan ada di sana. Jadi ada kesempatan untuk mendengarkan Injil. Nah, karena saya masih pemula, saya lagi pelajari, nggak ngerti semua dengan cara ini, tetapi saya sudah nangkap poinnya. Oke, saya atur dulu, makanya agak agak berantakan memang waktu saya karena saya berpikir untuk pergi harus ada yang memang pergi gitu kan. Pergi itu berarti maksud saya ini dengan cara ini TikTok nerobos pergi keluar gitu. Nah, gimana caranya nanti? Nah, itu yang saya maksud. Ya, kalau misalnya bisa teman-teman masuk di sana, ada orang yang disentuh, bisa jadi berteman, bisa menjadi apa namanya saling komunikasi di luar jam TikTok. Mereka biasanya mau begitu. Nah, itu sih yang banyak lakukan sih si Eni gitu kan. Dia dia follow semua dan dia jadi banyak apa rupanya itu si Ari itu dari Yeni kejar dari kelompok debaters anggotanya Chandra namanya apa namanya saya lupa gitu kan. Jadi dia undang pembicara di sana sebenarnya si Eni. Jadi mereka berteman dengan dia sapa aja dan oke coba ikut di Proyek Bank Injil. Jadi si Eni masih berkata coba ini Pak. Jadi saya masih belum nanti aja dulu saya belum siap dengan itu. Ada banyak sarannya supaya karena dia banding-bandingkan ya. Mau bandingkan mereka dengan yang saya buat mereka kan sudah senior gitu kan sudah hebat-hebat. Nanti kita kalah kalah cara nggak ngerti ya lebih baik dulu dibangunlah dengan tahap ini. Itu dulu sejauh TikTok saudara. Nah mengenai kursus di TikTok itu saya bagi dua sekarang. Satu penelitian, saya maksud itu saya seperti begini. Kalau Anda mau lebih tahu, memang betul-betul tahu, ikuti aja kursus. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya ini? Nah, itu berarti persiapan kita ini supaya kursus ini dibuka bagi mereka yang siap dan juga kelanjutan ini mungkin itu tugas saya bagaimana kelanjutan di 1B nanti. Nah, hanya saja ini memang perjuangannya nanti gimana cara agar tidak terlalu kelelahan juga semua teman-teman karena mencoba mengikuti semua gitu kan. Makanya ini mungkin yang kita atur nanti gimana supaya kegiatan dari Proyek Bank Injil ini tidak sekaligus sehingga semua orang malah mengejar kegiatannya ya, tidak mengejar hasil yang dikerjakan itu. Itu yang masih dipertimbangkan. Nah, sama seperti yang disampaikan Pak Nawang tadi, ada onsite-nya, kemudian ada yang kursus ini seperti itu. Nah, Pak Nawang tadi beri saran ini dirampingkan aja dulu, yang mana yang lebih utama begitu kan. Seperti itu dan tadi saya melihat seperti di kursus ini kan, ketika misalnya orang-orang yang gimana ya? Terlihat di sini orang-orang yang betul-betul mencari. Kalau dia hanya mencari data aja, biasanya gak bertahan lama gitu kan. Tapi mereka yang memang mau memikirkan lebih jauh panggilan, nah ini yang perlu. Tadi tadi siapa yang berbicara itu ya? Gimana caranya supaya orang-orang ini tidak berhenti di situ? Mungkin sudah Putra tadi. Mereka segera bisa apa namanya bersaksi kepada orang lain. Jadi di sini memang kelelahan kita selama ini dengan saudara kita karena sesudah mereka ada, mereka hanya tergantung suka ngomong gitu kan, suka bicara aja gitu kan, tapi tidak bersifat dalam tanda petik menjangkau.
tadi ada saran Pak Eko misalnya, apalagi kalau ada orang yang misalnya dipercaya oleh teman-teman, lalu dia ada di dalam grup kursus, terlalu banyak bicara gitu kan. Nah, sementara tugas kita sebagai fasilitator ini kan memberi kesempatan kepada mereka sehingga mereka berbicara dan kita mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan pembantu memang. Nah, ini yang saya mau buat juga nanti contohnya ya, gimana cara supaya kita melakukan banyak pertanyaan. Dengan bertanya sebenarnya orang lebih tertolong dalam penjelasan daripada menjelaskan. Itu. Nah, di TikTok ini juga itu cara yang akan saya coba buat. Misalnya kan ada yang bertanya tadi malam, bukan di apa namanya di grup kita, surga gitu kan. Jadi apakah surga itu diciptakan atau sudah ada bersama Allah gitu. Jadi kapan surga itu diciptakan? Nah, jadi saya segera buat banyak pertanyaan. Jadi ini pengetahuan memang, tetapi ini satu alat pemancing supaya pada akhirnya di sana kita pendengarkan Injil. Selalu pasti pendengarkan Injil. Hanya contoh. Jadi kalau misalnya langsung menerangkan, mungkin daya tarik orang kurang gitu kan. Tapi kalau bertanya, apalagi khusus untuk kursus, mungkin itu lebih bagus membantu. Nah, yang saya belum temukan, yang saya kembalikan ke teman-teman, misalnya ketika ada beberapa case tadi, kok tiba-tiba tiba-tiba tidak datang gitu kan. Itu satu, kenapa tiba-tiba mereka jadi tidak datang, apa yang kita lakukan bersama. Dan mengenai case tadi, kalau satu orang memang seperti misalnya begini, dia aktif gitu kan. Ini yang mungkin kita jaga. Saya beri catatan tadi misalnya dengan Pak Henry ya, ini lagi bersemangat sekali ini. Tiba-tiba dia nggak bersemangat, sementara dia biasa membawa banyak orang, ya kira begitu, khusus di grup Saudara Putra tadi. Jadi kalau orang ini biasanya berhenti, semua orang yang dalam jaringannya menjadi berhenti. Nah, itu efek dari yang seperti itu. Saya lihat seperti tadi Saudara Putra, dia niru gitu kan. Orang-orang ini juga niru. Nah, mudah-mudahan nanti di sini kita nggak angkat tokoh, tapi saya sudah berpengalaman ini. Saya dulu ada namanya Edi di sini, Pak Edi. Wah, itu orangnya pokoknya dalam waktu nggak sampai 3 bulan itu bisa sampai ratusan orang kami dapati gitu kan. Dan sampai kepada daerah-daerah M gitu. Tapi orang ini biasanya sangat tidak stabil. Tidak stabil itu karena ada yang ada di dalam dirinya yang belum diberesin gitu kan. Sama seperti ini tadi, salah satu pelajaran yang baik di PIPA itu sebenarnya dari Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 25. Kebetulan hari Minggu di Medan kami diskusi ini. Biasanya tidak banyak orang yang buat seperti tadi yang dikatakan Pak Nawang, dia seperti udah aku ikut aja di PIPA gitu kan. Itu sama itu. Bahasa itu sebenarnya mempengaruhi orang-orang yang lemah dan harus segera diberi nasihat bahwa itu harus dipangkas itu karena itu penyakit menular gitu kan. Dan kalau memang lebih bahaya, saya beritahu aja ke teman-teman, jangan takut jika orang-orang seperti itu harus ditegur keras gitu. Ya kalau tidak bersama nggak apa-apa gitu. Saya berani berkata ini kepada teman-teman dari semua pengalaman saya, berani kita mulai dari nol lagi. Kalau semua yang sudah ada ini memang hilang karena memang ada kesalahan di sana, ya udah nggak apa-apa gitu. Lagian kan kita mau bawa kepada Kristus kok, bukan kita bawa untuk diri kita. Nggak ada juga yang menjadi cerita kebanggaan kita bahwa kita menjadi mengumpulkan orang banyak gitu. Tapi kita betul-betul on the track ya, maksudnya jalan itu memang tepat yang kita lakukan. Kalau belum lengkap pengamatan kita masih beri kelonggaran. Tapi kalau sudah, ya berani berkata, udah kalau misalnya tidak bersama, ya lebih baik tidak usah bersama, jangan setengah-setengah gitu kan. Kalau memang tidak bisa gitu kan. Karena ini apa namanya tanggung jawab pemeliharaan gitu. Nah, saya hanya beritahu aja di awal ini, kemungkinan terjadinya sih saya nggak ngerti entah bisa terjadi atau tidak. Tapi kalau kemungkinan terjadi, kita harus sepakat itu. Kita nggak bisa membawa perasaan-perasaan di situ karena itu miliknya Kristus gitu. Jadi yang penting kita teman-teman yang diberi tanggung jawab. Bagi saya begini, teman-teman yang ada di sana, di sini, menerima tanggung jawabnya bukan dari manusia, tapi menerima tanggung jawabnya dari Allah. Jadi kita masing-masing diberi wewenang untuk ini.
ini miliknya Kristus. Kita tahu bahwa meskipun hanya berapa orang, tapi kita sungguh-sungguh masing-masing saudara-saudara itu sebabnya termasuk khotbah di pipa itu pokoknya apa yang diajarkan Tuhan dalam hati kita masing-masing, mari berbicara itu. Itu kesempatan. Jadi saya nggak mau kasih tema itu, saya nggak mau seperti ada di sana. Tadi itu termasuk bagaimana cara agar orang-orang yang dibawa di kursus itu segera dia memiliki tanggung jawab untuk menjangkau orang lain gitu. Ini yang saya bagikan di orang muda KASIH, aku berikan hidupku, Anda berikan Anda beri aku bantu, siapa yang memberi kita bantu. Harus segera diajarkan bahwa maksud dari kita datang kepada Kristus supaya beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi kalau di sana berhenti memang kebanyakan orang jadi saya lihat begini, oh ada masalah sedikit karena orang seperti duduk gitu. Dia nggak tahu mengerjakan, dia buru kegiatan pertemuan gitu. Hanya itu. Nah itu sama sekali tidak berbuah gitu kan. Malah yang saya lihat, yang saya amati, saya nggak tahu teman-teman, ada di antara mereka yang kumpul itu sebenarnya bukan, memang mereka bicarakan ajaran tapi menggosipkan ajaran gitu kan. Itu agak berbeda. Jadi saya pakai catatan itu, mereka tidak, karena ada beberapa kelompok kemarin yang begitu semangat, euforianya luar biasa, dan hanya kelompok beberapa orang yang senang sama senang, dan itu jadi heboh, lalu beberapa waktu kemudian berhenti gitu. Dan memang ada yang bertanya kepada saya, mengapa begitu Pak? Kok tiba-tiba mereka ada kelompok dan seperti nggak boleh masuk kelompok orang lain dan seperti begitu. Dan saya berkata, biarin aja dulu sebelum, itu kan belum sampai ke saya, tapi kalau itu terjadi, saya hanya beritahu aja, itu biasanya kan nggak lama berhenti gitu kan. Dan itu memang terjadi. Saya seperti begini, bagaimana ini harus diajarkan karena itu dalam bentuk nasihat seperti itu. Jadi saudara-saudara ini gambaran dari saya sih. Saya kembalikan kepada teman-teman gimana nasihat selanjutnya dengan ini semua. Gitu. Silakan. Jakob ya silakan. Ya Pak, saya tadi tengok beberapa yang nama-nama yang apa ya, yang tadi Pak sampaikan, dan ya memang kan TikTok itu semaksimalnya dia kan memang itu adalah tempat apa ya, tempat orang yang berkumpul yang pertama, dan kadang tempat orang mencari hiburan. Dan kadang yang para pendebat ini sebenarnya kan yang nonton itu kan sebenarnya tontonan bagi mereka begitu, makanya mereka seperti senang karena ada apa ya, ada hal yang mereka seperti pegang dalam hati, dan ketika ada orang yang bisa menyuarakan ya mereka senang begitu. Makanya biasanya karena perhatikan juga kayak gitu kan, maksudnya dia seperti cari atau undang naikkan ke atas seperti mereka berdebat, dan uh, maksudnya seperti itu yang memang disukai karena seperti hiburan dia begitu, walaupun ya mereka bawa-bawa apa ya, Alkitab begitu. Tapi saya mikir kan maksudnya kita juga nggak akan, kalaupun maksudnya seperti menolong nggak begitu larinya begitu, maksudnya nggak seperti ini menjadi hiburan, karena uh, kan seperti ini mau menolong orang-orang sebenarnya begitu, yang di apa kan, yang orang-orang baru begitu. Jadi saya pun maksudnya saya pikir sih maksudnya pasti akan sampai juga kepada jumlah orang-orang yang banyak mungkin nanti akan ditemukan gitu. Dan mungkin caranya aja apa ya, mungkin seperti kekhasannya aja yang mungkin kita seperti karena dilakukan terus jadi ketemu nanti kayak gitu. Karena saya pikir ya mereka khasnya di situ, maksudnya mereka seperti pegang, lalu mereka seperti ya kan banyak seperti itu ya, maksudnya munculkan munculkan seperti hal-hal yang heboh begitu kan. Dan juga saya lihat maksudnya dari konten-konten mereka ya sama, maksudnya seperti organisasi keagamaan biasa begitu. Mereka lakukan hal-hal yang ya ajarannya pun melenceng-melenceng juga sih yang saya lihat, maksudnya seperti yang apa ya, maksudnya ya agama pada umumnya lah begitu. Jadi itu yang saya seperti maksudnya saya percaya sih maksudnya ini akan ketemu, cuman memang kita kan seperti eksplorasi, dan memang ketika nanti makin banyak orang jadi seperti melihat pesan khususnya gitu, khasnya begitu Pak. Dan mungkin kan saya pikir ya teringat alur tadi kan, memang mungkin apa ya, cara yang baik ketika misalnya ada topik sesuatu kan
Bapak bisa sampaikan bahwa ini ada di di website penjelasannya di proyek Bank Injil gitu. Jadi kalau mau lebih jelas pun nanti diulang, tengok aja, kasih tahu aja website itu atau linknya itu. Habis itu nanti biasanya kan, karena kan biasanya kalau saya punya nonton live, biasanya saya nonton pun sambil ngapa-ngapain juga nih, enggaknya seperti fokus begini aja, tapi kadang buka sesuatu. Karena kan TikTok bisa dibuka dia apa Pak, di feed aplikasi pun kadang dengar tanya. Jadi kadang maksudnya kalau mau diarahkan ke sana, dia sekaligus juga mereka tahu kan maksudnya apa yang kita yang kerjakan gitu. Tapi linknya itu dari yang saya ceritakan ini ada nanti di situ lebih jelas kayak gitu. Mungkin jadi seperti mereka buka untuk website proyek Injilnya, daripada mungkin di akhir kita sampaikan ada website tapi mereka seperti belum tahu kan mau tengok apa di sana gitu. Jadi makanya memang jadi seperti seperti berhubungan semua tulisan-tulisan di sana pun di proyek Bank Injil itu adalah hal-hal yang dibahas juga di dalam mungkin obrolan. Dan saya mau sampaikan sesuatu tapi saya lupa Pak. Apa tadi? Oh ya, mungkin nanti kalau saya sampaikan lagi Pak. Mungkin itu sih teringat tadi tentang alur itu Pak. Baik. Ya, kasih Pak. Baik, Kup. Nggak apa-apa nanti di sela aja kalau teringat itu. Makasih Kup untuk sarannya dengan ya mau link itu sih sebenarnya saya dengan cepat itu kalau misalnya karena terus terang karena website Bank Injil update-nya juga agak telat-telat semua, saya seperti lebih banyak ke coret sana coret sini ini yang saya lagi buat ini, maksudnya kenapa ini saya seperti berdoa supaya ini semua terbuka, tapi kadang-kadang memang terbukanya itu betul-betul itu memang pelita gitu kan. Tapak aja dulu baru ngerti, tapak aja baru ngerti, nggak bisa terlihat semua ke depan. Satu sisi seperti yang Yakub katakan tadi, memang ini persoalan seperti kita beda, memang beda betul. Cuma maksudnya saya kadang lihat gimana ya, Al-Masih kan ketika dia ada, dia betul-betul sentuh banyak orang, tapi dia punya grup ini gitu. Jadi ke kelemahan kita belum tahu cara itu memang seperti model pendekatan kepada umum yang siapa yang rata-rata sampai di dalam keputusan ikut dia nanti gitu kan. Jadi memang ya doa kita ini dapat sasaran dari TikTok ini kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan keselamatan itu. Kalau yang debater-debater ini sih kayaknya enggak, mereka itu kan punya goal masing-masing juga gitu kan. Sedangkan yang mau dibawa kepada kerajaan Allah itu kan mereka yang kadang-kadang sama sekali seperti nggak tahu apa-apa, tapi setelah mendengar berita Injil akhirnya mereka terbuka seperti itu gitu. Tapi melalui cerita-cerita orang-orang yang nanti berdebat ini pun akhirnya kebenaran menjadi tersingkap seperti itu. Ya mau kejar nanti itu gimana, dan sambil membenahi yang saudara Yakub katakan tadi tentang website Proyek Bank Injil. Lanjut, saudara silakan. Iya, yang tadi yang Roy. saya sampaikan seperti kelelahan itu yang Bapak sampaikan, itu yang juga yang saya lihat dengan Yakub tadi, bahwa memang TikTok itu kan harus berbicara terus ya. Ya karena kita nggak tahu kapan orang singgahnya gitu. Nah itu yang beberapa kali terakhir yang saya lihat memang ketika Bapak menunggu ada pertanyaan, saya seperti melihat di situ ada 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 masa di mana Bapak tidak berbicara itu kan begitu. Nah, saya kira tadi itu bentuknya berbeda dari yang beberapa awal dulu kan Bapak langsung terus saya bicara gitu. Nah, tapi dalam beberapa pertemuan terakhir yang saya lihat Bapak seperti menunggu eh, pertanyaan dulu. Nah, mau bicara melalui itu. Nah, yang kalau Bapak sampaikan tadi bahwa memang berbicara terus di TikTok, ya sehingga pas ada orang lewat ya memang ada berbicara gitu. Nah, itu yang saya lihat juga memang ketika targetnya orang luar. Jadi mau tidak mau harus dilakukan itu pembicaraan itu mau eh, ya ada orang tidak ada orang ya harus berlanjut karena nanti pas pas ada orang lewat atau ya seperti yang Bapak bilang itu pas ada orang singgah sebentar ada pembicaraan. Jadi mungkin dari situ dia akhirnya bisa menjadi mendengar sesuatu akhirnya memutuskan tinggal atau tidak itu. Jadi saya pikir kalau memang bukan karena kelelahan
udah benar itu caranya untuk di dalam TikTok itu, bukan karena maksudnya contoh misalnya kalau kita telekonferensi kan memang kita tentukan jamnya. Lalu misalnya kita berharap ada 30 orang biasanya, tapi kalau masih 10 orang nggak apa-apa kita tunggu dulu. Tapi memang kalau di TikTok kan ya mau ada tidak ada orang ya memang bicara terus gitu. Nah itu yang saya lihat tadi maksud saya Pak, kelelahannya. Jadi kalau Betul. memang tidak ada kelelahan itu udah benar lah itu bahwa kalau di TikTok itu begitu. Jadi ya sama seperti kita, saya juga berapa kali buka link itu kembali kok jadi live-nya orang yang masuk gitu. Saya nggak tahu itu. Apa kadang saya juga diarahkan ke sana gitu. Padahal saya bukanya dari pencetnya dari link yang dibagi itu gitu. Tapi kok masuk ke apanya orang gitu. Kok masuk ke Nah, live-nya orang gitu. Makanya saya ulang lagi baru masuk lagi gitu. Nah, itu yang saya lihat dalam Pak TikTok. Naga masuk ke partai katanya kemarin, Pak. Katanya saya Itu. klik kok acara partai katanya. Nah, saya berkali-kali gitu, nggak tahu apa maksudnya yang mana. Akhirnya saya pilih-pilih kan, kadang gambarnya itu yang saya klik, bukan linknya gitu, tak gambarnya. Nah, lebih tepat sering sekali gambarnya yang saya klik, baru dia langsung ke keluar. live-nya. Tapi kok kalau linknya sering sekali malah ke ke acara orang gitu. Nah, itu yang saya pikir mana tahu orang juga begitu kan. Jadi pas ada berbicara, tadinya dia hanya sekedar lewat, akhirnya dengar sesuatu, akhirnya jadi tinggal. Nah, pikiran saya begitu memang. Kalau untuk mencari termasuk juga follower sama yang lain-lain itu tadi harus begitu, memang berbicara terus gitu. Tidak tidak saya tadinya berpikir Bapak seperti menunggu menunggu dari respon orang atau dari pertanyaan orang untuk berbicara. Tapi kalau kalau tidak demikian berarti udah tepat itu untuk caranya di TikTok yang saya lihat Pak. Ini itu. Iya, terus kan Pak, pernah kan saya seperti karena belum ada orang saya tinggalkan, saya biarkan kosong. Itu langsung di apa sama TikTok, dia beri Ya, peringatan, Anda tidak boleh live. Wah, ya. tidak boleh live itu untung hanya beberapa jam dia buat saya tidak boleh live 2 jam ke depan. Langsung dikasih hukuman Pak. Itu memang Anda harus di Betul. depan terus. Itu juga yang saya lihat. Makanya tadi pun pas Aduh. jam 6 itu kan saya pasang alarm tadi. Jadi saya lihat mungkin jam 6 lewat 2 barangkali baru ada apa atau Baru jam 6 mulai. berapa lah. Saya udah jam 8 lah pagi di kantor baru loh, ada juga rupanya tadi gitu. Saya malah berpikir tidak ada gitu. Nah, terus linknya itu, Pak. Kalau memang misalnya link dibagi sebelum apa? Sebelum live, atau misalnya saya sempat putuskan, link pertama itu langsung kadaluarsa. Makanya dia lari ke orang, Pak. Hmm. Pokoknya kalau kita buka TikTok kita, dia langsung buka mereka yang sudah FYP itu, Pak. Apa namanya? Sudah terkenal itu. Makanya langsung, entah tadi partai, entah orang lain, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya satu saat link yang saya buat itu memang yang sudah punya sudah punya nama, ya pasti dia di atas gitu. Tapi untuk sekarang masih di bawah, makanya yang lain lebih 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 terkenal. Jadi linknya kadaluarsa kalau misalnya tidak pas live. Tapi itu udah pas tadi yang Pak Roy katakan, udah langsung aja ke gambar orangnya gitu kan, baru kalau pas live. Iya, makasih Pak untuk itu ya. Saudara ya, aku kadang kalau ada di TikTok yang bisa live berjam-jam tapi tidak merespon, bisa jadi rekaman Pak. Soalnya bisa live tapi rekaman yang diputar. Iya, iya, iya. Saya nggak ngerti apakah memang TikTok ini robotnya luar biasa sekali di apa namanya dia baca gitu ya. Iya, makasih pemberitahuan itu. Saudara Freddy baru masuk gimana, Fred? Pak Eko ngomong tadi ya. Langsung aja Pak Eko. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Oke, oke, baik. Halo Fred, salam. Salam Hmm. Pak. Iya, Pak tadi terlambat Pak. Nggak ngikuti semuanya Pak. Nggak apa-apa. Tadi ngobrol seputar keadaan apa namanya grup KPBI dan mungkin ada saran gimana caranya kelanjutan itu dan juga menyinggung tentang hubungan hubungan semua kegiatan kita di Proyek Bank Injil termasuk TikTok. Itu tadi yang disampaikan bagaimana ini jadi sinkron semua gitu. Belum ada komentar sih Pak. Belum ada dulu. Baik. Tapi di grup KPBI-nya jalan baik ya? Iya, kalau di grup sebenarnya
berjalan Pak, cuman memang orangnya yang bapak-bapak yang nggak semangat ya, yang hanya tinggal Kak Olin dan Bu Yola yang rutin join. Ada Pak Laju dan Bang Poli dan Bang Luki, itu lumayan sering nggak ikut ya. Jadi memang kami yang sering bertiga gitu Pak, tapi jalan terus. Sejauh ini kami akan bahas ini Pak, karena bahan kursus sudah habis. Kami bahas JEMAH itu kami selidiki dengan kan ada panduan berjemaah itu kan Pak. Jadi dari situ kami diskusi bersama seperti apa sebenarnya petunjuk melakukan pertemuan ibadah begitu ya. Dari petunjuk JEMAH itu kami selidiki dengan penyelidikan AJAR itu Pak. Jadi hari besok masih mau masuk ke apa itu? Jamuan Tuhan Pak. Ya, mantap. Jadi memang pertemuannya jalan terus, hanya saja itu tadi Pak, kami bertiga aja yang sering aktif. Jadi teman-teman yang lain kalau dihubungi pun kan sudah beberapa kali kita tukar hari untuk menyesuaikan begitu, tapi memang begitulah keadaannya. Ada yang kurang bersemangat begitu. Baik. Kurang lebih begitu Pak keadaannya. Makasih kabarnya, Fred. Ya, jadi ya ini mungkin yang nanti kita pikirkan gimana caranya untuk menghidupkan ini. Memang kadang saya berpikir begini, oke kalau sudah habis bahan lalu dilanjut dengan yang baru, kalau di satu grup tidak ada orang-orang baru yang mau tidak mau berhenti karena orang-orang lama sudah kehabisan bahan ya dan seterusnya. Dan makasih informasinya, Fred. Oke, kembali ke teman-teman semua. Ada yang berikan komentar lagi? Pak, saya apa namanya, untuk TikTok itu memang harus tekun, Pak. Iya. Dan ya betul yang Pak One tadi bilang, itu harus terus supaya memang nanti akan mendapatkan apa jumlah yang hadir akan terus meningkat. Jadi kita tekun aja, nggak apa-apa. Baru berjalan juga belum lama. Jadi kalau masih sedikit itu ya wajar. Dan memang betul untuk dapat follower lebih banyak, ya kita harus follow orang juga supaya ada follow back ya dari mereka. Nah, jadi ya bagus itu dilanjut aja, Pak. Kemudian kalau memang strategi debat, saya pikir nggak tepat lah. Dan kan kita memang mau mencari orang-orang yang memang mereka benar-benar mencari Tuhan kan, gitu. Jadi bukan mau merasa gagah bisa mendebat orang dan merasa hebat begitu. Nah, kita memang mau mencari orang yang hatinya terbuka. Jadi lanjut aja terus, ya pasti diketemukan lah orang-orang itu. Nah, jadi saya dukung itu, Pak. Kemudian ya ini ada barusan, ya bukan barusan sih, ada berita barulah dari saya soal perkembangan. Ada kursus baru, Pak, yang dibuat. Pak Reza sudah cerita dengan Pak Roy kah? Kalau cerita Pak Reza, dengan dia ada beberapa orang yang maksudnya dia seperti tertolong sekarang dengan adanya bahan ajar itu, sehingga di mana-mana dia membawa itu. Jadi ada juga di sana seperti pendeta dengan istrinya yang dia rutin bertemu. Nah, itu yang ceritanya, Pak. Saya kurang paham ke arah mana maksudnya yang ceritanya. Ya, ya apa mungkin lebih jelasnya. Jadi Pak Reza ini kemudian membuka satu apa namanya? Ya kursus PBI ini di Sentani. Itu kalau jarak rumahnya dari Pak Reza ya kira-kira 30 Jauh. kiloan, Iya, jauh. 30 lebih lah. Ya, di kabupaten
Aduh, kurangnya. Nah, jangan Pak gula. Reza di kotanya temu karena setelah dicoba seminggu sekali kewalahan juga ya, dan jadi dua minggu sekali Iya. ya karena mencocokkan waktu yang dengan teman pendeta ini. Nah, bermula dari itu, ketika kita ibadah sama-sama gabungan begitu, kok mendengar tentang mengalami Injil dan Roh begitu. Lalu ya bagi orang kebanyakan dia salah satu trainer di itu Youth with a Mission di Sentani. Jadi dia kan itu asing ya, agak tidak biasa gitu. Jadi dia tanya ini maksudnya apa? Karena dia satu suku dengan Pak Reza, dia banyak tanya dengan Pak Reza dan dijelaskan. Ya saya mau dong gitu. Gimana itu ya? Akhirnya dibukalah satu lagi. Jadi ada dua kakak yang di sana yang belajar sama-sama. Tapi yang dua kakak ini ngajak temennya, beberapa temen lah di yang di Sentani itu di kabupaten ya. Jadi ini sudah jalan lah beberapa kali pertemuan. Mungkin sudah bahan ajar 2 kalau tidak salah. Ya saya kasih kabar itu saja. Saya ikut senang ya karena ya teman-teman di sini juga ya diam-diam itu bergerak lah dia eh, bersemangat untuk memberitakan Injil. Yang dulu mereka hanya diam apa namanya ya dengar-dengar khotbah begitu saja. Tapi kemudian setelah ikut proyek Bank Injil ini ada semangat untuk cerita gitu sama orang. Walaupun kadang-kadang mentok ya. Saya cerita kok dibantah terus Pak, gitu cerita. Eh, eh, kasih berita Injil dibantah terus saya. Ya memang dia kan majelis gereja gitu. Oh ya udah, biarin aja. Berteman aja selama selama dia masih mau dengerin ya cerita terus aja. Dibantah terus juga enggak apa-apa. Jadi eh, ya seru lah cerita teman-teman itu dengan di lapangan mereka hari-hari ketemu orang bagaimana. Ya saya kasih itu aja. Jadi ini dampak dampak dari mengikuti kursus juga juga luar biasa, Pak. Jadi mereka seperti ada bahan pembicaraan untuk mereka bisa sampaikan secara sistematis ya. Karena harus ngomong dari mana dulu gitu. Ketika jadi yang tulisan Pak Oni tentang mengalami Injil dan Roh itu juga menolong dan kemudian setelah itu kan mereka mau belajar kursusnya gitu. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Iya. Ya, ya, Pak Roy mau sama silakan Pak. Iya, iya Pak. Memang itu yang bahkan ya pendeta itu akhirnya kan membawa juga istrinya dan orang lain. Jadi yang saya lihat apa yang dialami Pak Reza juga eh, sangat baik ya, karena berproses dari pengalaman itu kan nanti mengajarkan banyak hal kepada yang lain juga. Itu pasti menjadi berkah bagi yang lain karena dia bisa berbicara karena sebenarnya kuasa di dalam Injil itu yang membawa dia bisa membawa ibarat kata eh, dari segi kalau organisasinya kan Bapak ini udah lebih lebih menurut Pak Reza lebih gitu. Nah, tetapi memang juga dengan bertemu dengan baik dengan hanya 2 keluarga atau bahkan 1 keluarga pun di tempat lebih jauh. Nah, memang itu yang sering dulu kita sampaikan kan bahwa siapa yang terbuka itu yang ditolong lebih mengutamakan yang mencari daripada banyak orang tetapi tidak mencari seperti itu. Jadi saya sampai Reza saya sampaikan begitu. Kalau ada yang perlu ditolong misalnya satu waktu ya kita bisa bikin Zoom, bisa bikin apa gitu biar kita sama-sama menolong. Misalnya kan ada semacam kelelahan dengan sendiri, nah itu bisa berbagi di sana. Kira-kira itu pasti menjadi berkah bagi yang lain, Pak Nawang. Makasih sudah berbagi itu, Pak. Makasih, makasih Pak Naung dan Pak Roy. Jadi ya bersyukur itu karena kalau ternyata yang saya pikirkan terus selama ini sih apa bahan ajaran ini masih apa ya masih sulit, gimana buat lebih sederhana gitu kan. Karena saya kembali ke situ, tapi semua kesaksian teman-teman dulu sampai sekarang itu seperti bisa dinikmati itu kursus itu ya. Jadi ya kita bersyukur aja bagaimana itu terjadi di lapangan. Ya sama seperti tadi, ya memang sebenarnya kan kita kita mencari orang yang apa, yang mau dibawa kepada Kristus begitu. Jadi ya terima kasih untuk semua ya ini berkah ya kesaksian ini.
saling berdoa aja kita teman-teman semua yang saya kadang begini seperti instruktur KPBI kan nggak, saya sebenarnya mau seperti kita ada di awal ya, saya seperti gimana kita ada terus persekutuan biar hanya 1 jam setiap minggu dan saling encourage apa namanya, memberi dorongan satu dengan yang lain, beri semangat ini yang kita lakukan. Jadi karena itu pengaruh sekali tadi seperti gimana tiba-tiba di antara dulu kan saya berkata begini, oke segera cari kok apa namanya apa ya co-hostnya bukan apa namanya dari co-instrukturnya ya. Jadi instruktur sementara coba cari lagi itu. Jadi di awal itu kan hanya konsep aja. Ini sih nanti terbentuk dengan orang-orang yang akan bersama-sama. Jadi bagi kita semua teman-teman, biarlah ini berjalan sesuai dengan apa dalam pimpinan Tuhan, tapi kita bersama-sama berjuang gitu. Sekali lagi makasih Pak Nawang dan Pak Roy. Eh, Gimana teman-teman yang lain? Kita masih ada yang mau dibagikan? Bisa saya bagi kesaksian, Pak? Silakan Pak Eko, silakan Pak. Ya, ini kan seperti mirip juga cerita Pak Nawang ya. Jadi Hmm. waktu ada teman kami dari 3 orang dari Malaysia, itu pendeta-pendeta itu juga. Nah, saya ajak ke Aceh Selatan. Jadi ada beberapa tempat di Aceh Selatan, saya menyampaikan berita. Tapi berita itu lain-lain, saya ambil dari ayat-ayat lain, cerita yang lain. Tapi kesimpulannya memang berita Injil. Waktu pulang, saya tanya kepada mereka, apa yang kalian dapatkan? Dia observasinya, iya, yang Pak Eko sampaikan itu cerita-cerita lain. Tapi kok intinya kok memang Injil ya? Ya, memang di situ. Dan dia koreksi lagi dan iya memang itu. Dan saat ini dia ingat cerita itu dan baru minggu-minggu yang lalu dia WA saya. Pak Eko, saya ingat yang waktu kita berjalan di Aceh Selatan. Itu kok beritanya ya itu saja. Maka ada materi yang bisa di-share. Nah, dan makanya itu saya agak agak copyright tanpa permisi dari Pak Oni. Saya kasihkan apa namanya bahan itu dan saya bilang kepada mereka, ya ini bahannya. Jadi saran saya gitu. Saran saya waktu bahan ini mau dibicarakan, kalau ada hal yang perlu klarifikasi, saya bisa membantu. Ya, itu seperti taktik saja. Dan sukacitanya itu, jadi mereka melihat rahasianya yang sangat simpel, tetapi memang kebenaran. Jadi banyak orang yang sepertinya wah mereka menyampaikan berita dengan bahasa yang muluk-muluk dan sebagainya. Ternyata bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh banyak orang itu malah mereka dapatkan. Nah, itu sukacita kita bersama, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ikut bersuka cita Pak Eko dengan tidak ada masalah copyright Pak, itu sumbernya semua kitab suci ya. Kita hanya susun-susun aja. Memang kadang orang berkata kepada saya, Pak itu jangan dibuka aja lah bahan kursusnya itu di di Proyek Bank Injil. Nanti orang sembarang copy itu Pak. Lalu mereka tulis buku pula, mereka pula yang menjadi apa? Ini seperti penjaga-penjaga apa ya, penjaga harta gitu kan. Saya berkata biar aja, karena apapun demi Injil sebenarnya itu yang kita lakukan. Cuma karena ya masih begini cara kita bergerak, tapi bersukacita karena jelas apa yang dialami orang Pak. Dulu seperti kesulitan saya, gimana sih kita bicara dan orang betul-betul mengalami Injil itu gitu kan. Orang bisa ambil keputusan tanpa kita altar call gitu, tanpa kita ada istilah dulu narik jala gitu kan. Orang akan berkata, oke aku mau ikut Yesus gitu. Aku mau dengan cara itu. Nah harapannya juga dengan ini nanti di TikTok ini kan saya seperti ini ngulang terus dengan seperti Pak Eko katakan tadi, kok Injil-Injil melulu ini beda gitu kan.
Sampai karena ini kan belum terbiasa, pendengaran mereka lebih tertarik yang lain, dan saya seperti hari demi hari ada keberanian saya dan saya berkata, coba buat perbandingan. Anda mendengar di sana apa yang Anda dengar gitu kan. Coba buat perbandingan yang mana ada tempat jaminan penyelesaian dosa gitu. Seperti buat pancingan-pancingan begitu, dan ya sudah terbukti dari kesaksian yang disampaikan Pak Eko tadi dan semua teman-teman, ini sangat memberkati. Terima kasih Pak. Bagaimana? Masih ada yang mau beri kesaksian atau saran? Saya disilakan. Barangkali sudah Pak. Nah, Ah. Bapak rencana apa juga kan? Jam 9 Bapak bilang tadi mau live atau Ya, jam 9 Pak. Ini kalau di luar. kalau saya sudah Pak. Baik, makasih Pak. Baik, gimana kalau sudah semua ya? Makasih Pak Eko, Bang Jakub, Bang Putra, Bang Freddy, Pak Nawang. Kasih, Pak. Kasih. Sudah. Jadi kita akhiri sampai di sini ya. Oke, kelihatan jaringan Pak Nawang tadi ada gangguan. Saya belum sempat rekam tadi di apa namanya di YouTube. Jadi kalau nanti perlu recording ini saya bisa upload. Jadi sekali lagi makasih untuk semua nasihat saran dorongan bersama-sama, dan pertemuan selanjutnya nanti. Iya Pak Nawang masuk lagi Pak. Ada masalah jaringan kali ini Pak. Ya, Iya. kelihatan apa Ya, jaringan Pak terus Nam. ya. Iya, please, ya, please. Iya. Baik Pak Nawang dan teman-teman, sampai di sini saya akhiri ya. Sampai ketemu lagi. Salam, selamat malam Pak. Selamat malam Selamat. untuk semua.